Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat kepada guru kita, yakni Bapak Ustadz Jahir yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati kepada para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah mushola Nurul Falah, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas beribu-ribu kenikmatan yang Beliau berikan kepada kita, di antaranya yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat akhirat wal afiat. Lalu juga mari kita curahkan sholawat bersampaikan salam kepada qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Hadirin jamaah mushola Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang ancaman bagi siapa yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan berbagai pahala kepada hamba-Nya bagi siapa yang menaati perintahnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga murka dan memberi ancaman kepada hamba-Nya bagi siapa yang mengabaikan perintahnya. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai perintah tentang kerugian yang akan didapatkan oleh kita jika kita tidak menaati perintahnya. Seandainya seperti kita tidak mau mengambil ilmu, maka kita yang akan rugi. Bahkan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam yamna'hu ilai uzrun qalu wa mal uzru qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu sholatu lati sholat, yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan dan tidak memenuhi tanpa adanya uzur, maka sholat yang dikerjakan tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadirin jamaah mushola Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud tidak akan diterima sholatnya di sini ialah dia tidak akan mendapatkan pahala dan anugerah dari sholatnya, walaupun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la sholata, yang artinya tidak ada sholat. Dikatakan tidak ada sholat karena keutamaan sholat seharusnya ada, yaitu sebagai pengaruh pahala dan anugerahnya tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat dari Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi. Selain itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena ia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Ia berkata, barang siapa yang mendengarkan azan lalu ia tidak sholat berjamaah, maka ia tidak menghendaki kebaikan dan ia tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Selain itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa yang mendengarkan azan lalu ia tidak sholat berjamaah, lebih baik ia dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Hadirin jamaah mushola Nurul Falah yang dirahmati Allah
riwayat Imam Muslim yang berbunyi Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardh bisab'in wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah lebih utama dari 27 derajat daripada sholat sendirian. Keutamaan sholat isya dan sholat subuh bagaikan sholat separuh malam dan sholat sepenuh malam. Masya Allah, tidak banyak orang yang bisa melakukan sholat isya dan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kepada hambanya untuk sholat isya dan sholat subuh, bagaikan pahalanya seperti sholat separuh subuh, sholat separuh malam, dan sholat sepenuh malam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Unzur maqala wa tanzur man qala, lihatlah yang dibicarakan dan lihat siapa yang bicara. Syukran kasiran ajamin fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.